Halo, kembali lagi di channel Merah Mardika. Bulan ini sudah memasuki bulan September dan tentunya kita tidak akan lupa bagaimana sejarah bangsa ini pada bulan September yang mengalami sejarah yang cukup kelam. Peristiwa 65. Kita tidak bisa melupakan begitu saja peristiwa 65. Apalagi kalian yang menonton film pemberontakan G30S. Pada video kali ini, kita akan mereview buku yang di dalamnya akan menceritakan bagaimana peristiwa G30S tersebut. Untuk kalian yang sering menonton film G30S, lebih baiknya kalian juga mengetahui bagaimana sejarahnya, bagaimana peristiwa G30S tersebut terjadi. Banyak buku yang menceritakan bagaimana peristiwa G30S tersebut terjadi. Mungkin untuk kalian akan saya berikan salah satu referensi untuk melihat dari sisi yang lain bagaimana peristiwa G30S tersebut terjadi. Salah satu buku tersebut adalah Seabad Kontroversi Sejarah yang ditulis oleh Asfi Warman Adam. Mungkin buku tersebut akan memberikan gambaran kepada kalian bagaimana kalian melihat peristiwa G30S dari sisi yang lain. Oke, kembali lagi tentang apa yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu merupakan novel yang berjudul Kalamata. Novel yang ditulis oleh Nimade Purnamasari yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia atau KPG memiliki 3 bagian besar cerita dalam buku ini. Buku yang mengisahkan tentang seorang dalang perempuan Bali yang bernama Nyi Rumyik dan seorang mahasiswi yang bernama Nimade. Dua tokoh ini akan menjadi kunci dalam penceritaan novel ini. Pada awal penceritaan dalam novel ini, kita akan diajak bagaimana Nimade yang sebagai seorang mahasiswi yang kuliah di Belanda diajak oleh adik dari Nyi Rumyik untuk menuliskan bagaimana biografi dari Nyi Rumyik tersebut. Nyi Rumyik yang mengalami demensia, di mana akan kehilangan sebagian memorinya dan perasaan untuk menilai. Made yang mengalami kesulitan karena narasumbernya yang mengalami sakit demensia akhirnya bertemu dengan dua tokoh, di mana dua tokoh tersebut akan membantunya dalam penelitian menuliskan biografi tentang Nyi Rumyik, seorang dalang perempuan Bali. Dua tokoh tersebut adalah Pak Win, yaitu seorang wartawan yang pernah mewawancarai dan sering ikut melihat pentas dari Nyi Rumyik. Dan yang kedua adalah Wayan, yaitu seorang anak buah dan juga pemain dari kelompok dalang Seka yang dimiliki oleh Nyi Rumyik. Kenapa adik Nyi Rumyik begitu ingin menuliskan biografi tentang kakaknya? Karena Nyi Rumyik ketika menjadi seorang dalang perempuan, yaitu menjadi seorang bintang, di mana pada saat itu perempuan yang menjadi seorang dalang dianggap ganjil oleh masyarakat Bali. Dan bagaimana Nyi Rumyik ketika itu harus menghilang dari ketenarannya ketika peristiwa G30S terjadi. Ada dua hal penting yang mengakibatkan Nyi Rumyik ini mengalami kemunduran ketika dia menjadi seorang dalang. Yang pertama adalah tuduhan terhadap keluarganya yang dituduh sebagai PKI. Dan yang kedua adalah aksi bunuh diri yang dilakukan oleh anak buahnya yang seorang anggota dari dalang Seka yang dimiliki oleh Nyi Rumyik. Aksi bunuh diri yang dilakukan oleh anak buahnya tersebut atau anggota dari perkumpulan dalang tersebut mengakibatkan rasa bersalah dari diri Nyi Rumyik. Dan aksi bunuh diri oleh masyarakat Bali dianggap sebagai hal yang dilarang. Teka-teki inilah yang membawa penulis atau Nimade untuk menelusuri, mengeksplor dari apa yang terjadi pada saat itu.
Sekaligus penyakit demensia yang dimiliki Nirumyik menjadi tantangan tersendiri bagi seorang Made. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi dalam novel ini. Yang pertama, mengenai bagaimana Made mengkritik tentang Bali yang modern pada saat ini. Ketika pada saat itu banyak orang-orang di desa yang menjual sawahnya untuk anaknya supaya bisa bersekolah tinggi. Namun sawah yang dijualnya malah menjadi hotel di mana anak tersebut bekerja. Dan yang kedua, mengenai bagaimana kasus seorang dalang perempuan yang pada saat itu dianggap tabu, di mana hal tersebut dianggap bahwa perempuan atau seorang dalang perempuan boleh dijamah oleh laki-laki manapun. Dan yang ketiga, ini mengenai bagaimana kisah dalam buku ini menyangkutkannya dengan peristiwa G30S. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan tunggu video selanjutnya.